Are you really trying to escape? Assalamualaikum teman-teman, semoga selalu dalam keberkahan. Video kali ini kita akan merangkum sebuah film yang berjudul Live Free or Die Hard. Film ini adalah sequel keempat dari film Die Hard yang dibintangi oleh Bruce Willis sebagai John McClane yang merupakan protagonis di film sebelumnya. Tanpa panjang lebar, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di awal cerita kita diperlihatkan seorang wanita sedang membobol keamanan sistem FBI yang membuat terjadi pemadaman komputer berlangsung singkat di divisi keamanan cyber. Dengan kemampuannya, organisasi tersebut mengambil alih kendali atas segala sesuatu di Amerika hanya melalui komputer. Deputi Direktur bernama Bowman marah dan memerintahkan anak buahnya untuk memeriksa seluruh hacker yang ada di Amerika. Agar semuanya beres dan hal serupa tidak terjadi, maka mereka meminta bantuan petugas lokal yang berwenang. Di sisi lain, si John yang tidak lain adalah McClane dihubungi pihak FBI Bowman agar membawa hacker muda yang bernama Matthew Farrell untuk dikawal menuju gedung Hyper di Washington. Sesampainya di kediaman Farrell, si John dan Farrell dihujani peluru dari berbagai arah. Dengan sigap, John melempar tabung gas dan menembaknya kemudian menimbulkan ledakan. Dari situ mereka berhasil meloloskan diri menuju mobil. Di bawah sudah ada musuh yang menghadang. Tanpa pikir panjang, si John langsung menabraknya hingga tewas. Siang harinya terlihat lalu lintas dan semua media dikuasai teroris. Dan mereka masih menginginkan Farrell terbunuh. Tanpa disadari, Farrell mengenal suara perempuan di sambungan radio polisi yang tidak lain ialah anggota teroris. Si John lantas mengambil radio tersebut dan berbicara dengan pemimpin mereka yang bernama Thomas Gabriel. Di tengah pembicaraan, tiba-tiba dari arah atas, helikopter menembaki mereka yang menyebabkan sebagian dari polisi terkena tembakan. Si John lalu kabur mengarah ke terowongan agar heli tidak bisa mengikutinya. Tapi Gabriel tidak habis akal. Ia menyuruh anak buahnya untuk mengalihkan arus ke semua lajur di bawah terowongan dari dua arah. Tabrakan besar pun tak terhindarkan karena saat bersamaan lampu di jalan yang ada di terowongan tersebut juga dimatikan. Kemudian si John yang tua-tua keladi makin tua makin jadi ini mengambil mobil dengan kecepatan penuh lalu mengarahkannya ke helikopter. Dan heli pun seketika meledak. Anak buah Gabriel mengira John dan Farrell sudah tewas. Dan Gabriel menarik mundur anak buahnya kembali ke markas. Kembali ke John, ia menelpon agen Bowman menjelaskan bahwa mereka tidak bisa sampai ke DHS. Karena anak buah Gabriel masih mengejar Farrell. Dan semua orang suruhan agen Bowman tewas. Tidak lama kemudian, sinyal handphone terputus karena satelitnya mati. Tapi tidak dengan Farrell. Ia bisa memprogram ulang dan menyambungkannya ke satelit komunikasi melalui jaringan tenaga nasional. Farrell lalu menyebut sebuah tempat pusat kendali, zona timur, karena kalau mereka mematikan sumber daya listrik, mereka harus melakukannya secara manual. Tanpa berlama-lama, John dan Farrell pun langsung ke tempat yang dimaksud. Di sisi lain, pacar Gabriel sudah duluan berada di zona timur dan mereka menyabotase data komputer di gedung tersebut. Si John yang baru datang diketahui anak buahnya Gabriel, tapi berkat keahliannya, si John sangat mudah mengalahkannya. Sementara itu, pacar Gabriel memberi perlawanan terhadap John, yang membuat John terjatuh dan hampir mematahkan tangan Farrell. Si John yang sadar langsung mengambil mobil, seperti film action biasanya. Saat perempuan Tasia tersebut mau menembak Farrell, tiba-tiba dari arah samping si John menabrak dan menyeret perempuan tersebut hingga tewas.
Di sini kita dapat mengambil pelajaran kalau pria tidak selamanya harus mengalah. Di tempat terpisah markas teroris Gabriel, anak buahnya menyadari seluruh sistem keamanan pusat kendali bagian barat dan tengah mulai aktif kembali. Gabriel yang penasaran lantas menelpon pacarnya, tapi malah John yang mengangkat teleponnya, yang otomatis foto Gabriel tersebar. Di sini kita mulai diberi kejelasan tentang tujuan teroris ini. Thomas Gabriel adalah rekan kerja agen Bowman dulu, bahwa dulunya Gabriel kepala programmer DoD bagian infrastruktur keamanan. Setelah tragedi WTC, dialah yang memberitahu para staf kepala bahwa sistem mereka sangat rentan untuk diretas. Dapat Gabriel tidak dihiraukan sama sekali. Malah Thomas Gabriel dirusak reputasi di hadapan media sampai akhirnya dia menghilang. Scene berpindah ke rumah Freddy, yang tidak lain adalah teman Farrell sesama hacker. Farrell meminta bantuan untuk melacak Gabriel, karena hanya di rumah Freddy saja listrik hidup dan internet jalan. Lalu Freddy mencoba melacak sistem yang ditemukannya, menggunakan sistem keamanan semacam administrasi keamanan sosial. Dan ditemukanlah suatu tempat yaitu Woodland. Di saat bersamaan, Putri John diculik oleh anak buah Gabriel, yang telah menyadap telepon anak John. Mengetahui tempat persembunyiannya Gabriel, John dan Farrell bergegas untuk mendatanginya. Sesampainya di Woodland, Farrell langsung meretas untuk membunyikan alarm agar yang kemungkinan besar itu akan memberi tanda kepada agen Bowman. Berlangsung lama, benar saja anak buah Bowman mengetahuinya. Di sini yang membuat kaget ialah agen Bowman sendiri tidak mengetahui apa itu Woodland. Ternyata Woodland sendiri adalah rancangan Gabriel, yang dimana saat jaringan diserang, semua data keuangan secara otomatis didownload ke komputer-komputer yang ada di sana. Di sisi lain di Woodland, John berhasil menemukan anak buah Gabriel. Dan Farrell sendiri menemukan pusat data di gedung tersebut. Dengan cepat Farrell menghack data-datanya. Kemudian dari arah belakang, anak buah Gabriel datang sambil menodongkan senjata api. Son of a bitch. Kepanikan pun terjadi akibat ulah Farrell yang mengacaukan komputer mereka. Singkat cerita, anak John dan Farrell dibawa pergi oleh Gabriel. John yang melihat langsung membajak truk rombongan mereka. Tak ketinggalan juga Freddy, ia juga membantu John untuk menyambungkan saluran radio agar John dan pihak FBI bisa berkomunikasi. Lantas John memberitahu kemana tujuan Thomas Gabriel berikutnya. Kembali ke Gabriel. Gabriel yang marah karena Farrell bersekutu tidak mau membukanya, langsung menembak kakinya. Dengan ancaman yang marah ke anak John, terpaksa Farrell menuruti kemauannya Gabriel. Belum sempat komputer terbuka, datanglah si John. Karena si John bintang utamanya, dia datang dan menembak anak buah Gabriel. Ia lalu menenangkan putrinya yang masih dalam ancaman Gabriel. Selang beberapa detik, dari arah belakang, peluru mengenai bahunya.
Dalam kondisi yang sama-sama terancam, John nekat menembak bahu sebelahnya lagi agar peluru yang tembus melewati bahunya mengenai jantung Gabriel. Di saat bersamaan, Farel pun juga menembak anak buahnya Gabriel. Scene berganti ke dalam ambulan dan tamat. Terima kasih telah menonton alur cerita ini. Saya Jari Juan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.